Lu nggak butuh lebih banyak motivasi lagi. Lu cuma butuh satu hal ini untuk bisa bikin lu konsisten. Lu kalau misalkan sales, pasti sering banget setahun sekali, setahun 2 kali, 3 kali ikut acara motivasi. Biasanya namanya kick off. Akhir tahun ada yang namanya final sprint. Tengah tahun mungkin ada mid-year conference. Segala macam konferensi-konferensi yang diciptakan sama perusahaan supaya nge-boost penjualan. Kalau lu pikir-pikir, be skeptis sebentar lah ya. Kenapa sih kita mesti dibuatin acara motivasi? Kenapa mereka keluarin miliaran buat menciptakan sebuah acara motivasi? Simple, karena mereka tahu lu nggak termotivasi. Makanya lu butuh dimotivasi. Permasalahannya, mereka nggak menemukan cara supaya bisa maintain motivasi tersebut jadi yang namanya disiplin. Kenapa? Karena mereka main dengan sales. Gamenya itu orang-orang manusia semua. Nah sekarang gue pengen kasih tahu, kalau lu bisa punya 3 langkah ini yang akan gue share, lu nggak even perlu lagi ke acara-acara motivasi lagi. Yang paling pertama, punya real goals. Clear dengan goals lu, jelas dengan goals lu. Let's say, gue cerita. Gue itu pingin banget main tenis lawan temen gue. Nah temen gue ini udah main tenis baru lah ya, baru 2 tahun terakhir. Jadi ya udah pasti lebih fasih lah daripada gue main tenis. Gue liat dia seru main tenis. Terus dia bilang, yuk lu harus cepat jago biar kita bisa tanding. Ada teman gue lagi, satu lagi udah main dari kecil lah, udah 20 tahun main tenis, ya gue gak mungkin bisa tanding ke sana, itu terlalu jauh. Tapi yang 2 tahun ini gue bisa tanding. Gue mikirin gimana caranya gue bisa tanding dengan dia ya supaya gue bisa menang. Gue pingin banget menang lawan dia karena kita pernah 1 kali main, terus gue kayak, kok gue kalah ya? Padahal kan dia gak jago main racket sports. Langsung gue breakdown. Oke. Yang gue mesti lakukan ketika itu adalah turunin berat badan gue at least 4-5 kilo. Udah tercapai waktu itu, berat gue sekitar 78, sekarang sekitar 72-73. Berat 4-5 kilo turunin supaya bisa lebih cepat geraknya. Benerin forms, latihan pukulan. Makanya gue coaching, gue latihan di rumah, gue beli bola sendiri, beli raket sendiri, beli sepatu olahraganya juga. Supaya gue bisa menang lawan teman gue, karena gue pengen goalsnya itu doang, simple. Di tahun ini goalsnya adalah ikut turnamen, level beginner aja, nggak usah jago-jago, level beginner aja. Bisa ikut tanding aja, buat gue udah pencapaian. Nah itu kan goals pribadi. Contoh kedua, gue pengen punya 100.000 subscriber, karena kemarin gue baru ngobrol sama bini gue kayak, kalau punya 100.000 subscriber, taruh dipajang di situ, kayaknya di rumah keren ya. Silver play button gitu kan, wah keren banget nih. Terus gue cari tahu gimana ya caranya untuk gue bisa mencapai 100.000 subscriber. Nah, gue coba tes beberapa cara. Ini apparently metode yang berhasil lah bikin YouTube kayak begini buat gue mencapai 100.000 subscriber. Karena dalam mungkin 4-5 hari terakhir ini gue nambah sekitar 200-an subscriber. Jadi buat gue kayak it's a good growth, mulai di 1.400, sekarang udah menuju 1.600 gitu ya. Jadi good strategy lah. Nah, gue breakdown dikit, kenapa gue pengen punya 100.000 subscriber? Karena gue tahu ketika gue punya 100.000 subscriber, seharusnya gue sudah mulai dinotis sama YouTube Space, sama YouTuber-YouTuber di Indonesia ketika gue ngomongin sales dan marketing dan bisnis. Seharusnya gue mulai dinotis dan gue harusnya mulai mendapatkan panggilan untuk podcast lah atau apa, untuk sharing atau jadi speaker atau apa. Seharusnya ketika 100.000 subscribers, Instagram gue grow, TikTok gue juga grow naturally. Dengan begitu, gue seharusnya bisa bawa uang masuk ke dalam rumah lebih banyak, bisa kasih istri gue barang yang dia mau, bisa ajak dia pergi ke luar negeri, ajak dia liburan, bisa bawa ponakan-ponakan gue juga pergi liburan. Goalnya jelas, itu aja. Makanya kenapa gue pengen 100.000 subscriber. Artinya dari level hari ini gue mesti mencapai 100 kali lipat dari apa yang gue punya hari ini. Ya udah nggak apa-apa. Makanya target gue setahun itu 10.000. Gue juga nggak tahu nyampe atau nggak di akhir tahun 10.000 juga gue nggak tahu. Tapi let's say tiba-tiba ada lonjakan besar, kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi itu goals. Jadi level pertama yang lu pengen punya adalah punya real clarity goals, di mana lu put meaning into it. Jadi bukan goals random, tapi put meaning. Oh kalau gue nggak mencapai ini berarti
Ya nggak ada tuh ponakan-ponakan gue jalan-jalan, istri gue jalan-jalan tuh nggak ada kalau gue nggak mencapai angka ini. Kalau di case lu kayak gimana? Goals lu mesti ada alasannya di belakangnya. Goals lu mesti ada orang di belakangnya. Supaya goalsnya jadi worth it untuk dikerjain. Kedua, clarity menciptakan konsistensi. Konsistensi mengalahkan motivasi. Kenapa? Karena ketika lu bisa konsisten, lu lagi happy lu lakuin, lu lagi nggak happy lu lakuin, lu lagi capek lu lakuin, nggak capek lu lakuin karena lu pengen lihat real growth-nya. Sejujurnya lu kalau pengen tanya ini gue lagi ngomong ini gue lagi iritasi pita suara sebenarnya. Tapi gue tetap syuting videonya karena gue pengen lihat growth-nya, gue nggak pengen momentumnya hilang, gue pengen bilang bini gue, udah kita ke dokter aja yuk, nggak apa-apa, kita ke dokter aja. Ini kan harusnya bisa gue tahan aja di rumah gitu, nggak usah ke dokter. Cuman tinggal perlu minuman anget aja sama gue diem aja. Ntar juga sembuh sendiri pita suaranya gitu kan. Tapi gue pikir kayak gue mau lebih cepet. Ya udah gue ke dokter aja, gue minum obat supaya bisa bikin video lagi. Ini udah way much better suaranya dibandingkan kemarin-kemarin. Ketika lu punya real goals, punya clarity yang jelas, lu ngejar target lebih enak. Sakit pun gue lewatin, nggak enak pun gue lewatin. Ketika gue lagi pengen-pengennya apa itu namanya, main tenis lawan teman gue, treadmill yang gue benci pun gue jabanin. Kenapa? Karena gue pengen lawan teman gue. Simple, alasannya itu aja. Nah, jadi ketika lu punya clarity, real goals, lu akan punya disiplin, lu akan punya konsistensi. Kenapa? Karena lu tahu breakdown-nya apa-apa aja. Lu pengen target 100.000 subscriber, breakdown, masuk kita ke yang ketiga, punya long term game, bukan short term goals. Lu mau main game yang panjang, jangan main di goals yang pendek. Goal yang pendek ini fungsinya buat bite size lu aja, tapi long term game-nya yang mau pikirin. Let's say sekarang kita balik lagi ke case-nya gua pingin itu bukan sekedar subscriber 100.000. Yang gua pingin kejar itu bukan bangun agency. Yang gue pengen kejar, gue pengen dominate sales dan marketing, punya space lah ya, sales dan marketing space. Bukan investment, bukan finance, bukan insurance, bukan apa, enggak. Gue tuh pengen punya sekolah bisnis sebenarnya. Itu goal panjangnya. Kenapa gue pengen punya sekolah bisnis? Karena gue berpikir gue itu hidup dari bisnis, gue hidup dari sales. Terus gue mikir gini, kayaknya bakal mantap banget kalau anak-anak di Indonesia itu bisa jago jualan, yang jualannya dari hati. Pasti berubah negaranya. Entrepreneurship-nya pasti grow. Nah, gue pingin itu. Gue pingin dominate the YouTube space-nya sales dan marketing supaya goalnya gue bisa punya sekolah. Gue bikin YouTube kayak gini karena ujungnya gue pengen punya sekolah. Tapi apakah benar one day akan punya sekolah atau enggak? Jujur gue nggak tahu. Bener gue nggak tahu. Cuma ketika gue ngobrol sama ChatGPT ini untuk gue punya sekolah, yang dia kasih breakdown tuh. Lu harus punya ini. Setelah ngobrol lebih dalam, gue memutuskan salah satu strategi yang ChatGPT berikan. Punya audience di social media, di YouTube, salah satunya yang gue pilih. Dan membangun trust sama authority di space tersebut. Makanya kenapa tadi gue ngomong 100.000 subscriber, karena menurut gue 100.000 subscriber seharusnya sudah mulai ada awareness lah ya di mata-mata YouTuber gede, podcaster gede lah, Raditya Dika, misalkan ke Denny Sumargo atau apa gitu ya. Menurut gue yang lebih podcast bisnis lah ya, seharusnya mulai ada awarenessnya tentang siapa William. Seharusnya mulai ada. Ketika itu terjadi, balik lagi ke goalsnya, gue bisa punya sekolah, gue bisa punya extra income buat diinvestasikan, extra income buat ajak keponakan gue jalan-jalan, extra income buat ajak bini gue jalan-jalan, keluarga gue jalan-jalan. Itu kan goalsnya. Jadi lu tuh nggak butuh motivasi lagi. Yang lu butuhkan clear goals, yang lu butuhkan clarity, bukan motivation. Karena ketika lu punya clarity, konsistensi, disiplin, semua tuh pasti datang sendiri. Motivasi pasti datang sendiri ketika lu punya clarity. Lu akan termotivasi sama diri lu sendiri. Ya kayak gue cerita, ini gue lagi sakit aja, gue
pengen banget untuk gue tuh syuting video YouTube ini yang sebentar ini doang. Kenapa? Karena dengan gue punya goals tadi, sakit pun gue jabanin, it's okay. Karena gue tahu worth it tuh gue jalanin ketika gue lihat real growth-nya tuh ada. Ketika gue lihat di analytics, oh views-nya ada nih lumayan nih, meskipun gak banyak. Bener, views-nya paling cuma kadang-kadang cuma 400, 600, 800 views. Tapi lu bayar 800 views baru mulai, itu kan it's a good number. Jadi buat gue sih motivasi itu nggak dibutuhkan. Yang lu butuhkan adalah clarity. Oke, so thank you so much for watching. Pastikan teman-teman subscribe ke channelnya, bantu gue mencapai 100.000 subscriber seperti yang tadi gue udah cerita. Komen di bawah target teman-teman apa, like videonya, dan juga share ke teman-teman lainnya. Oke, thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.